Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kami kelompok 2 dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik insyaallah. Dan adapun topik yang akan kami bahas ialah pengertian dan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis, yakni tertera pada mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Jekti Rahayu SE MSI. Perkenalkan, nama saya Faradita Natasha dengan NIM 201041173 yang akan bertugas sebagai moderator pada video kali ini. Sebelum kita membahas pada topik yang lebih inti, saya memperkenalkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Hayu Lestari dengan NIM 20104111147. Saya Kiki Arista Wahyu Ningtyas, NIM 2010411153. Nama saya Tri Sultan Mulyar Cahyana, NIM 2010411161. Nama Rizaldo Ahmad Fareza, NIM 2010411167. Nama saya Muhammad Safiro Satria, NIM 20104112550. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai pengertian, prinsip-prinsip, beserta contoh-contoh keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan dalam bisnis itu adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh para perusahaan. Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan itu akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan itu dijalankan, maka akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Adapun dasar-dasar teori keadilan dalam bisnis itu ada 3. Yang pertama adalah paham tradisional dalam bisnis yang meliputi keadilan legal dan keadilan distributif atau yang disebut dengan keadilan ekonomi. Yang kedua adalah teori keadilan Adam Smith yang meliputi prinsip no harm, prinsip non-intervention, dan prinsip keadilan tukar. Yang ketiga adalah teori keadilan distributif John Rawls yang meliputi prinsip-prinsip keadilan distributif Rawls dan kritik atas teori Rawls. Adapun paham tradisional mengenai keadilan. Yang pertama adalah keadilan legal. Dijelaskan di sini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan hukum. Yang pertama yakni ada dasar moral, yang dimana dasar moral tersebut terdiri dari yakni yang pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, semua orang adalah warga negara yang sama, status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya gitu. Jadi sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, dan yang kedua itu ada konsekuensi legal, mohon maaf. Yang pertama di sini ada semua orang harus secara sama dilindungi hukum. Dalam hal ini oleh negara gitu. Yang kedua, tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Dan yang ketiga, negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan yang terakhir, semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku. Keadilan distributif.
Keadilan distributif adalah distributif ekonomi yang merata atau dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan dalam sistem aristokrasi, pembagian itu adil atau kaum ningrat mendapat lebih banyak sementara para budaknya sedikit. Menurut Aristoteles, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara. Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Adapun teori keadilan Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Prinsip komutatif pada Adam Smith meliputi yang pertama prinsip no harm, yaitu prinsip tidak merugikan orang lain. Prinsipnya khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntun agar dalam interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyaluran, karyawan, investor maupun masyarakat luas. Selanjutnya, mengenai teori keadilan John Rawls, pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesepakatan yang fair. 1. Prinsip keadilan distribusi Rawls meliputi A. Distribusi kebebasan yang sama. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. B. Prinsip perbedaan difference principle, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut 1. menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan 2. sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi kesamaan yang sama. Jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Kritik atas teori Rawls, bahwa prinsip perbedaan berakibat menimbulkan ketidakadilan baru. Yang pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak lain. Dan yang kedua, yang tidak adil lagi adalah bahkan kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri. Prinsip perbedaan justru memperlakukannya secara keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan.
slide 9. Di sini beberapa contoh keadilan dalam bisnis. 1. Keadilan terhadap karyawan. Perusahaan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun bekerja. Nomor 2, keadilan terhadap masyarakat. Berdirinya perusahaan, apalagi yang berupa manufaktur, tentu akan memberikan dampak terhadap kepada masyarakat sekitar, baik itu positif atau negatif. Nomor 3, keadilan terhadap pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya persaingan kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang keempat, keadilan terhadap pelanggan dapat ditunjukkan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan terhadap hak-hak pelanggan. 5. Keadilan terhadap pemegang saham dan pemerintah. Skandal Enron, WorldCom, dan perusahaan-perusahaan besar di US. WorldCom terlibat rekayasa laporan keuangan miliar dolar US. Dalam pembukuannya, WorldCom mengumumkan laba sebesar USD 3,8 miliar antara Januari 2001 dan Maret 2002. Demikian tadi presentasi kelompok kami, yakni kelompok 2. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya untuk kalian semua. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, comment and subscribe. dan subscribe.